Saya jadi pengen tahu ya, pengen tanya sama mas-mas yang di sebelah kanan saya ini, apa sih mod sebetulnya? Kalau dari Ogut, sebenarnya kalau misalnya harfiahnya mods tuh udah banyak bisa lu cari searching di Google ya. Tapi kalau Ogut sih, kalau dibilang sebagai way of life. Ya mod itu sesuatu hal yang selalu fashionable, terkini saat itu. Ya dia bisa katakan modernis gitu. Dia memakai baju-baju fashion terkini saat itu gitu kan. Ya sebenarnya kan begini ya, tidak harus ditelan mentah-mentah. Oke, nah itu ya. Ya mungkin di film seperti itu. Ini sarua juga, motor aing kumaha aing. Yes. Ya, jadi artinya Tapi skuter aing kumaha bengkel. Yes, saya Sion, Saya Yev, son of Brun, another untold story. Yeah. Setelah seminggu bekerja seperti kuda, pergi pagi pulang malam untuk terus bertahan. Jalan hidup yang keras, tenaga habis terkuras, tetap melaju menembus batas. Akhir pekan telah datang, kita sambut dengan riang. Lupakan sejenak beban di kepala. Jangan ragu dan bimbang, cerita di masa depan. Jalani hidup dengan tenang. Siang telah berganti malam, kita siap untuk berangkat. Vespa tua, celana jeans, sepatu boots Dr. Martens. Wow, kita berangkat. Wow, kita berangkat. Wow, kita berangkat. Oke, ketemu lagi di Sound of Prung. Episode ke 50 sekian. 59. Oke, kali ini kita kedatangan teman ngobrol nih, kata Sion ya. Dari mana ini teh? Dari keluarga baik-baik. Dari kalau baik-baik ya. Dari buku Mods Indonesia. Oke. Ya. Hari ini kita kedatangan teman-teman yang lagi ngerayain Mods May Day ya. Tempatnya di Sari Ater, Subang. Pengen tahu siapa aja? Langsung aja dikenalin dari sana. Saya Lucky Sound System, dikenal juga dengan panggilan Man-Man. Sebelah saya. Ya, saya Hendrawan Kawijaya. Saya di sini penulis buku Mods Indonesia yang rilis hari ini 27 Mei, launching di Indonesia Mods May Day di Canper Park ya. Thank you. Oke. Ngomong-ngomong kalian nih kesibukan sekarang ngapain aja nih dari Man-Man sendiri, dari Ogut sih. Hendrawan. Sekarang karena dulu kan pernah ditanyain juga nih sama Prung, dulu mah masih cupang nih usahanya, sekarang jadi tanaman hias. Jadi petani kecil-kecilan, spinningan masih, ya pokoknya gara-gara keracunan KW jadi petani, ikutan jadi petani. Asli petani tuh? Petani tanaman hias tapi. Oh iya, kirain petani yang jamur itu yang Petani kebo. petani kebo. Kalau Mas Hendrawan sendiri nih kesibukan ngapain sekarang? Sama sih. Sama ya? Jadi kayak Man-Man, jadi nanam tanaman hias dari hobi gitu kan. Nah, ya kesibukan aslinya sih saya jurnalis ya, kerja di media. Oh, jurnalis. Ya, dari mengisi waktu usai kerja ya nanam, merawat tanaman hias gitu kan. Ya, hobi ya. Oke. Nah, kayak gitu. Sibuk. Hobi ya tanaman hias. Kira-kira macamnya apa aja sih tanaman hias tuh? Wah. Siapa tahu nanti penonton kan pengen apa ya maksudnya? Ya, oh, bener. saya bercocok tanam gitu kan Iya, ya. bener, Nah, ini apa tuh? Iya sih, jadi kan kita itu kalau mencintai tanaman, merawat tanaman kan menyumbang oksigen untuk bumi ya. Di saat bumi kita sekarang lagi nggak baik-baik aja, pemanasan global ya. Saya dimulai dari diri sendiri, saya nanam awalnya itu. Jadi apa namanya keterusan, udah gitu juga nular positif. Man-Man juga sama menanam tanaman hias. Kita ini memang udah teman sejak lama ya, Oke. saling komunikasi gitu. Ketemu Man-Man dari tahun berapa?
Man itu ketemu tahun dari 2010 ya, berarti 13 tahun ya Man. Iya. Dulu ketemu pas di mana? Pas lagi di lokalisasi atau gimana? Ya dulu nggak sengaja dia kan di acara kan, terus kita satu passion, akhirnya nyambung, cocok, akhirnya klik ya kita berteman sampai saat ini gitu, nyambung gitu. Tapi kan. kadang nyebelin juga nggak sih? One Man itu pokoknya nyenengin banget. Nyenengin banget. Wah, jangan-jangan beresin ditembak sama kawan. Oke, bicara masalah mods nih ya, mods May Day yang diperingati tiap tanggal berapa? Tiap bulan Mei. Tiap bulan Mei aja ya berarti ya, tiap bulan Mei. Dan mungkin Mas Hendrawan ini telah menerbitkan buku ya, rilis buku sekarang buku, yang terbit hari ini ya, yang rilis hari ini launching berarti, launching hari ini. Judul bukunya apa? Mods Indonesia, musik, fashion dan skuter. Mods Indonesia, Music, fashion, musik, fashion dan skuter. Nih bukunya. Oke, bicara masalah mods ya. Iya. Saya jadi pengen tahu ya, pengen tanya sama mas-mas yang di sebelah kanan saya ini, apa sih mod sebetulnya menurut kawan-kawan semua? Man, Kalau dari Ogut, sebenarnya kalau misalnya harfiahnya mods tuh udah banyak bisa lu cari searching di Google ya. Tapi kalau Ogut sih, kalau dibilang sebagai way of life. Jadi Way of life dalam artian seperti apa coba? Tolong dijelaskan. ya udah menjadi darah daging lu, bukan cuman sekedar ngelihat dari skuter lu bisa dibilang mods, dari musik lu dibilang mods, enggak, itu udah jadi satu kesatuan aja udah. Jadi nggak bisa dipotong-potong nih. Lu cuman doyan skuter doang, ya jalanin. Lu cuman dari fashionnya lu jalanin gitu. Bahkan sampai musiknya ya udah pastilah orang pasti doyan musik karena musik belum tentu haram. Yang haram cuma yang jelek. Oh iya, oke. Benar kan? Yang Itu musik haram yang siapa? Dari saya. Oh, saya baru tahu kalau musik haram ya. Kalau jelek. Oh, kalau jelek. Emang musik ada yang jelek gitu ya? mungkin dibawanya mungkin. Oh iya. Bukan dari musiknya doang ya. Ya. Kalau mukanya jelek gimana? Itu Rolex. Resiko orang jelek. Itu bawaan pabrik. Bawaan pabrik. Dari Mas Hendrawan sendiri gimana sih? Apa itu sih mods? Oke. Ya, mods itu ya panjangan dari modernis, dan juga ada yang bilang mods itu modern jazz gitu. Modern jazz ya. Ya, jadi mods itu pada awalnya di Inggrisnya kan, dia itu subkultur dari Inggris ya. Ya, jadi pada awalnya semua orang yang aku tanya ya tidak ada yang tahu pasti ya kemunculannya di Inggris itu. Cuman ya bisa dikatakan tadi mod itu kepanjangan dari modernis. Ya. Dan ada yang bilang juga ya dari musik modern jazz. Ya, mod itu sesuatu hal yang selalu fashionable, terkini saat itu. Ya, dia bisa katakan modernis gitu. Dia memakai baju-baju fashion terkini saat itu gitu kan, tahun 60-an. Terus juga motor-motor terkini saat itu gitu, dengan karakteristik ya, dengan ciri ya, yaitu pakai skuter gitu kalau mods ya. Iya. Lalu juga mendengarkan musik tertentu juga ya kan waktu itu gitu, kegemarannya apa gitu. Beberapa tahun kemudian sampai saat ini ya melalui banyak perubahan dan adaptasi ya. Ya berkembang gitu. Mods itu seperti apa gitu. Ya intinya ngikutin zaman, tapi tetap ada garis, ada benang merah. Ya, ada benang merahnya untuk don't forget your roots itu. Awal munculnya mods itu pasti di era 60-an awal ya. Jadi mau nggak mau, walaupun kita di zaman 70, 80 ada tuh zaman-zaman yang mods sebagai anak-anak sekolahan, tapi tetap si dandanannya itu ngikutin masa lalu tuh. Walaupun mereka
Tren pada masa itu mungkin. Tren pada masanya itu pakai label-label sekolah kayak gitu. Tapi tetap dandanannya tetap dengan tribatennya, tetap dengan ya apa ya, fashion ganteng zaman itu gitu. Yang jelas pilarnya tetap sih musik, fashion dan skuter itu. Ya. Ya. Jadi pengertian sempitnya musik, skuter ya. Ya dalam artian ini ya berhubungan gitu. Ya, itu berhubungan. ciri gitu Ya. ya. Dia selalu apa namanya mentradisikan itu gitu, mengeksisasikan itu gitu di jalan musik, fashion dan skuter gitu. Identitas ya Bicara berarti ya. Identitas seperti ya. identitas lah gitu ya. Ya, mungkin saya sering ngobrol juga sama teman, oh dia anak mods karena pakai skuter, pakai Vespa gitu kan. Ya, mungkin itu pengertian sempitnya mungkin ya, seperti itu. Belum luas gitu Belum mungkin ya. luas ya, detailnya belum kayaknya Iya. seperti itu. Nah, bicara apa ya, maksudnya budaya mod sendiri ya, waktu itu kan ini kan tahun 60-an ya, Iya, sementara kita hidup di zaman apa Ki sekarang Ki? Milenium ya? Milenium. Sekarang udah di X ya. Ya. Udah di X. Awal nih ketertarikan teman-teman nih Gen X. terhadap budaya mods culture ini awalnya seperti apa sih bisa tertarik? Oh ini cocok nih buat gaya hidup Iya. gitu. Seperti apa sih Iya. awalnya? Kalau saya sih sebenarnya sebelum mengenal mod ya suka dulu retro ya. Ya. Ya kayak musik-musik lama gitu, mungkin The Beatles gitu ya. Awalnya suka-suka gitu, terus selama-lama melihat ternyata The Beatles ada band-band lain, misalkan The Who, ini ternyata The Who itu disukai anak mod, ya kan, jadi gitu kan, jadi tahu akhirnya kan, jadi apa sih mod, jadinya gitu kan, jadinya Ya. searching, akhirnya ditertarik, menarik ya gitu kehidupannya, pakai motor, skuter gitu kan, terus pakaiannya begini dan suka gitu kan, Ya. jadi pengen seperti itu gitu kan. Nah, sementara kalau saya kan penyuka subculture aja ya, gaya-gaya fashion gitu kan. Betul. Gitu kan, suka aja gitu. Awalnya dari musik berarti ya? Ya awalnya dari musik ya, band kan. Akhirnya menggeluti tahu gitu kan. Akhirnya ada mods gitu kan. Ada Ya. subculture mod gitu kan, dengerin musik kayak gini gitu kan. Ya akhirnya kan jadi pengen tahu lebih banyak, baca lagi. Oh ya kayak gini. Hingga akhirnya kan ketemulah dengan anak mods gitu kan, kenalan gitu kan, jadi temen gitu Ya. kan. Akhirnya banyak tahu dari mereka gitu kan. Kalau dari Kalau gue awalnya malah dulu tuh 2003 datang ke Bandung udah pakai Vespa tuh. Vespa VBB, nongkrong di PI sampai di 2006 ketemu sama Dev Sayuta The Pups. Doi yang pertama kali ngasih buku mods rilisan Lexusnya si Richard Bernes tahun 1989. Nah, dia bilang, lu udah pakai skuter, baca ini dong biar dandanannya juga gitu. Si subculture-nya juga tahu segala macem. Akhirnya gue pinjam tuh buku seminggu, terus gue copy, pelajarin walaupun apa ya, nggak pinter-pinter banget bahasa Inggris kan. Jadi sedikit-sedikit waktu itu udah bisa baca berarti kan? udah bisa baca. Udah bisa baca, oke. Cuman ya gitu, masih terbata-bata. Baru belajar baca gitu. Baru ayu Ya. Kadang baca kebalik waktu itu saya lihat. Itu kayak mantra. cerita Maman barusan ada di buku. Oh iya. Diceritain di buku juga gitu. Awal Iya. mula dia mengenal mods, diceritain di buku. Nah, ada. Akhirnya karena ya itu keismaan dari buku itu 2007 Aan Haircut akhirnya yang lu kalau misalnya mau lebih dalam lagi, gue kenalin ke teman-teman Jakarta, anak-anak Warrior. Saat itu Warrior tuh emang lagi ada band Innocenti ya, Iya, tahu ya? udah ada. Udah ada Innocenti. Akhirnya gue cobalah Main. tandang ke sana. Tandang ke sana, akhirnya ya mereka welcome, ngobrolin. Ya alhamdulillah gitu, akhirnya belajar terus dari mereka gitu. Terus ngegali juga di internet segala macem yang nggak tahu artiannya sama gue ditanyain segala macam, ya sampai sekarang masih terkoneksi lah. Oke. Gitu. Terus sekarang teman-teman mods di Indonesia tuh besar berarti ya? Udah. Atau menurut teman-teman gimana? Kalau gue sih bilang
Ya itu susahnya di Indonesia mah kadang yang ya kayak tadi kata Wayep, yang pakai Vespa semua dipukul rata sebagai mods gitu. Kalau gue sih bahkan sekarang jadi ngelihat ya pasti bakal ngesortir ya. Ya. Mana yang benar pure remotes dan mana yang skuteris gitu. Oke. Karena Wayep Kelihatan juga ya? pakai Vespa kan. Iya. Tapi Wayep gue kenal sebagai oi. Sempet sih dulu. Mau. Udah Ya, udah. Berarti rambut udah mulai poni. Poni dong dulu. Pernah poni. Iya, dulu poni. Adalah foto-foto dulu zaman. Parka piyama nggak yang panjang banget? Nggak panjang banget sih. Parka apa baju nikahan itu ya sampai ke belakang. Gaun cewek itu. Parka gaun. Oke. Ada pertanyaan titipan nih mungkin ya, apakah si teman-teman subculture dari mods itu harus berhubungan dengan era 60-an atau dengan selalu harus dengan skuter atau gimana sih? Jadi gini, ya mods itu way of life ya, jalan hidup ya. Sebenarnya kalau suka dengan musiknya ya silakan gitu, nggak harus juga dengan skuternya gitu. Suka skuternya misalkan enggak musiknya gitu kan ya silahkan gitu. Cuman ya sebenarnya kan kalau mods itu dari tahun ke tahun itu anak-anak menganut mods di negara asalnya itu beradaptasi lagi, menyesuaikan lagi musik yang hit saat itu gitu kan. Di tahun 60-an ya mods di Inggris dengerinnya soul, northern soul, dengerinnya modern jazz, R&B gitu, Jamaican ska gitu kan. Tapi di tahun 80-an di era kebangkitannya lagi kan mods pernah mati suri ya, pernah ditinggalkan gitu di akhir tahun 60 tuh ya. Itu kenapa tuh ditinggalin? Ya karena mungkin sudah tidak cocok lagi ya. Tidak relate mungkin ya. Karena ada lagi muncul subculture lain gitu kan. Ada skinhead gitu kan. Transisi berarti ya di situ. Transisi berubah gitu. Tapi nanti hidup lagi tuh. Ya di tahun 79 lah ya. Ditandai dengan film Quadrophenia muncul tuh. Ini lagi orang mengingatkan lagi gairah mods itu ini lagi naik lagi gitu anak-anak muda itu. Nah pemantik akhirnya itu ya The Jam muncul ya dengan tampilan modsnya dia bawain punk rock kan. Nah akhirnya kan mods di situ berubah lagi dia dengerin punk dengerin punk rock ya. Ada distorsi lah, ada distorsi. Ya lalu juga di saat itu juga di 80-an awal muncul juga kan The Special band Two Tone Ska gitu. Era ska gelombang kedua. Nah itu dengerin juga gitu. Ya lalu di tahun 90-an banyak band juga yang terpengaruh dengan gelombang mods gitu. Seperti Oasis gitu kan mereka mengaku ya terpengaruh dengan gaya mods gitu. Ya jadi artinya menyesuaikan sih sebenarnya. Cuman mereka tahu kalau aslinya mod tahun 60 tuh begini, fashionnya begini, tahun 80 begini. Ya sebenarnya berubah ya ciri khasnya gitu ya. Dari mungkin dari skuternya, dari yang skuternya kan Lambretta, Vespa ya pakai itu ya. Nah sebenarnya ya begitu. Kalau yang saya ketahui ya. Berarti bisa disimpulkan subkultur mods ini berkembang juga ya. Betul. Sesuai zamannya. Berkembang. Tren juga berarti ya. Ya karena kan sesuai dengan namanya ya memang mod itu modernis. Modernis ya. Modernis yang fashionable, yang terkini saat itu gitu kan. Ya tapi kalau udah berkembang kan ada orang yang ingin seperti tahun dulunya, ada yang seperti itu, ada yang ingin gaya seperti tahun 60-annya ya bagus gitu. Jadi mentradisikan budayanya lama gitu kan, kehidupan yang lamanya mau tahun 60-an begini. Ada juga yang gayanya tahun 80-an ngikutin kayak The Jams gitu, gaya-gaya gitu kan. Banyak pin misalkan di parka, terus banyak juga jadi jadi banyak patches gitu, emblem gitu kan. Terus juga dengerinnya juga jadi punk rock kan, The Jam gitu kan. Lalu tahun 90-an juga banyak penganut mod yang dengerinnya Britpop gitu kan. Ya di
Itu lebih beda lagi ya, si bajunya udah mulai dikeluarin gitu, pakai kemeja button down tapi bajunya dikeluarin, nggak serapih yang 60-70 tuh. Awalnya dimasukin ya baju ya? Ya awalnya mah kan jika budak sekolahnya. rapi kayak kado. Baju kalau setrap mana jiwir. Ya jadi artinya nggak harus begini begitu gini gitu. Ya karena mod juga menciptakan waktu itu nggak ada aturan gitu, nggak aturan harus begini. Nggak ada pakem tertentu ya. Iya maksudnya. karena saat itu ya begitu, mereka juga nggak ada panutan, maksudnya bukan apa ya, dia menciptakan juga gitu, menciptakan sendiri gitu kan. Ya baju waktu itu misalkan button down di tahun 60-an emang lagi tren di masyarakat itu gitu ketika itu gitu kan. Apalagi mereka sangat mensupport teman-teman yang apa ya, kayak UMKM gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kayak UMKM tuh usaha maneh kumaha maneh. Iya, bener. Usaha maneh kumaha maneh. Kayak mereknya itu tadi kalau misalnya ada yang into musik, into fashion, mereka emang jadi penjahit. Oke. Karena gue pernah baca tuh di bukunya si Richard Barnes tuh, saat lu nggak bisa membeli si produk yang saat itu ngetren, ya lu colong tuh dengan tanda kutip. Entah itu lu colong desain harfiah atau lu colong modelnya gitu. Akhirnya ya teman-teman yang into untuk menjahit terus ke tailor kayak gitu ya mereka bikin gitu. Nah, berkembang tuh sampai akhirnya tetap berjalan di 70-nya, di 80 90 bahkan mereka lebih casual ya, lebih nyantai gitu, yang nggak harus rapih kayak kado gitu. Kondisional berarti ya. Kondisional. Oke, menarik juga ya cerita subkultur mods itu sendiri. Terus peringatan Mods May Day ya, mungkin May Day itu selalu dikaitkan dengan Hari Buruh ya. Ya May Day kan. Kaitannya apa sih sama teman-teman mods kan, sendiri? Tahun 60-an. Ya. Anak-anak muda, para pekerja itu kan buruh ya. Ya kayak kita juga kan buruh kerja di suatu korporasi kan. Ya buruh kan. Buruh pabrik, buruh kantor gitu kan. Buruh tinta juga ya. Buruh tinta, saya buruh tinta kan. Di tinta gitu. Nah, ya itu kan buruh ya. Mereka tahun 60-an bekerja, punya uang kan. Ya. Pada dasarnya mereka lahir dari kelas pekerja gitu. Buruh gitu kan. Iya, anak-anak muda Inggris tahun 60-an mereka pekerja kelas pekerja, dia punya uang, dia beli fashion brand-brand mahal, ya mampu karena mereka bekerja, dan waktu itu ya Inggris maju dalam bidang industri gitu, gajinya gede gitu. Terus yang saya dengar juga waktu itu kelas pekerja terlahir dari imigran juga ya, maksudnya. Iya. Pada akhirnya kan menjadi kelas pekerja di Inggris ya. Pingin penyamarataan itu ya, jadi kesenjangan terlihat, tapi mereka yang kelas pekerja ini pingin tetap berdandanan layaknya teman-teman yang sanggup lah disebut. Nah, akhirnya itu kan di buku Richard Barnes tuh menuliskan ya seperti itu, mereka pingin dandan sama seperti yang teman-teman yang sanggup ini, ya dengan apa? Dengan ngejahit, dengan apa? Nah, walaupun mereka sebenarnya kerja ya cuman pekerja keras gitu yang entah itu di pabrikan atau buruh apa gitu. Tapi pingin sama aja, pingin kelihatan tampil sama gitu. Ya itu apa ya, mempertipis kesenjangan mungkin ya, meminimalisir ya. Oke nih. Hubungannya sama May Day berarti ya memang kelas pekerja. Kelas pekerja ya, terlahir mods itu terlahir dari kelas pekerja juga ya pada waktu itu. Oke, mungkin di Indonesia sendiri teman-teman mods apakah hampir sama kulturnya sama di jadi sana? Pada perkembangannya tidak banyak juga akhirnya jadi dari kelas pekerja ya. Kalau sekarang sana ada dari anak sekolah, mahasiswa kan ya, masih mahasiswa. Jadi artinya jadi fashion mods gitu kan. Ya siapa aja bisa gitu kan. Yang baru tertarik misalkan dia masih sekolah, masih kuliah kan, tapi dia udah berdandan mods gitu kan. Itu kan dia belum kelas pekerja gitu kan. Ya sebenarnya pada adaptasinya jadi gaya hidup gitu. Jadi ya udah gue pengen kayak mods gitu ya, ini dandan begitu gitu. Tidak harus kelas pekerja ya. Iya, pada akhirnya kan begitu perkembangannya, tidak terlahir dari kelas pekerja semuanya gitu. Pada akhirnya gitu kesini-sininya jadi gaya hidup aja gitu.
tadi menarik ya seperti Maman bilang skuter race sama mods itu berbeda. Apakah si mods ini kan pertanyaan, maksudnya isu yang berkembang sekarang tuh sangat santer, maksudnya mods itu harus pakai skuter gitu. Ya, yang ngebedainnya apa sih sebetulnya? Kalau gue pribadi pada akhirnya gue berpatokan pada 10 Commandment of Mods. Ada tuh kalau misalnya kalian Bible emang pingin nyari. Jadi di situ disebutin unit wheels, apakah kamu membutuhkan roda nih? Ya. Tapi terjawabkan sama ada pesepeda Inggris Bradley Wiggins. Dia itu udah sampai disponsorin sama Fred Perry, dapat SX 200, tapi sama dia cuman dibilang kayaknya saya cuman butuh sepeda karena biar rakyat di Inggris ngelihat saya walaupun di atas sepeda saya tetap mods. Parah itu. Jadi udah langsung berpatokan. Oh iya, nggak harus gitu. Nggak harus ya. Iya. Tapi kan seiring apa ya, maksudnya yang saya lihat mungkin dari beberapa film yang masuk ke kita ya, kayak pakai skuter terus si spionnya banyak gitu. Iya. Ondel-ondel banget aja. Apakah harus seperti itu juga? Ya sebenarnya kan begini ya, tidak harus ditelan mentah-mentah. Oke, nah itu Ya ya. mungkin di film seperti itu. Kan ya sarua juga motor aing kumaha aing. Yes. Ya, jadi artinya Tapi skuter aing kumaha bengkel. motor aing kumaha aing lamun cek bengkel lah, motor aing kumaha aing, motor maneh kumaha aing. Itu cek bengkel. Cek montir eta. Benar-benar. Ya jadi artinya ya sebenarnya boleh-boleh aja kayak gimana aja gitu, mau rapihan, mau gaya kayak seperti keluaran dari pabrik, polosan gitu, mau lu pakein aksesoris, ya terserah gitu kan. Cuman ada istilahnya anutan gitu, acuan gitu, bahwa mod zaman itu kalau dilihat ada spion banyak, ada lampu banyak, ada yang mengikuti ya silakan gitu kan, pengen sama seperti mod tahun 60-an gayanya gimana sih motornya gitu, tahun 80-an gimana sih, termasuk fashionnya, silakan gitu kan, ya kayak gitu mungkin jadi kayak semacam mengikuti gitu ya, melihat kan, meniru jadinya kan, semua gitu kan, cuman pada akhirnya kan disesuaikan juga dengan selera kita ya, kalau nggak suka kayak gitu ya jangan terus saya gitu, karena nggak ada harus kayak gitu. Nggak harus diponi juga gitu rambut kan? Ya cuma yang penting nggak, mungkin jadi rapi aja sih, rapi terus juga ya fashionable lah ya, ke situ sih. Oke. Selain fashion, musik, terus apalagi ya, skuter ya, terus mungkin ada yang menarik itu ada logo Target ya. Biasanya model itu identik dengan logo Target. Itu maksudnya apa sih? Ya, logo Target itu sebenarnya British Air Force ya, logo Angkatan Udara Inggris ya. Logo Target itu pada tahun Perang Dunia Kedua lah, setelah Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Inggris kan memakai di logo pesawatnya ada itu ya. Angkatan perangnya juga ada logo Target itu. Yaitu memakai logo itu sebagai rasa nasionalisme ya, rasa cinta negara mungkin gitu kan ya, terus menghormati para pejuang perang gitu kan ya, mungkin mereka begitu. Jadi dipasang gitu. Dan juga seorang nasionalis juga, nggak juga? Ya. Kalau pakai logo Target. Sekarang kan itu jadi fashion ya. Ketika itu pada waktu itu bagian dari nasionalisme anak-anak Inggris gitu kan, anak-anak dari mod Inggris gitu pakai itu, dan juga dipopulerkan oleh band The Who ya, di kaosnya ada mod Target juga gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue beberapa banyak baca, jadi banyak adopsi dari nggak cuman logo Target dari pesawat ya, Angkatan Udara itu, karena kayak gaya dandanan juga itu mengadopsi dari beberapa negara, kayak potongan rambut tuh ada Italian look, terus kayak jasnya French look kayak gitu-gitu. Jadi kenapa pakai tribatan terus kancing paling bawah dibuka, itu ngikutin dari French look. Terus potongan pendek tapi ada belahan dikit tapi poni gitu, itu dari Italian look, yang gitu-gitu deh. Jadi sebenarnya kalau mods itu cenderung mengadopsi banyak dari negara-negara
luar juga gitu. Iya, masalah rambut kayak Paul Weller juga ya. Iya. Kayak poni tapi belah dua seitik gitu kan. Ada gordengnya. Ada hordengnya. Seperti itu sih. Oke. Selain mengadopsi dari angkatan udara cuman itu doang ya berarti logo target ya. Nggak ada yang lain kan. Logo target Mungkin memang logo angkatan udara Inggris. mungkin pengertiannya bisa berkembang juga mungkin ya. Dan Seperti Maman yang bilang. menganut mod di seluruh dunia akhirnya kan menggunakan juga gitu kan. Menggunakan semua Jadi ya. gaya hidup, jadi kita Menjadi mengikuti identitas ya. gaya hidup mod Inggris gitu kan, diikutin oleh penganut setelah-setelahnya kan. Dulu pakai itu, ya udah jadi pakai juga gitu kan. Nah, ini informasi pentingnya buat teman-teman karena saya pernah ketemu juga sama teman yang pakai logo Target. Pas saya tanya, ini logo Target apa maksudnya? Aduh, belah loh. Jadi ini informasi yang sangat penting ya buat teman-teman, terutama yang into di scene mods subculture. Ya, betul nggak? Mungkin kalau misalnya pakai logo ormas serem, Wak. Kata siapa? Nah ini ormasnya ngobrol nih langsung. Yang serem tuh pakai logo itu. Oke deh, menarik juga ya obrolan ini. Terus saya pengen tahu juga nih, mungkin teman-teman tahu ya awal mula si mod subculture masuk ke Indonesia, mungkin awalnya. Ya, subculture mods masuk ke Indonesia didahului oleh subculture setelah mod itu skinhead. Jadi yang masuk duluan ke Indonesia itu skinhead ya. Ya. Subculture skinhead. Skinhead itu tercipta mods, ya. ya lahir dari mods. Transformasi kan jadi Oke. skinhead gitu. Hard mod ya, skinhead itu nama lain ya awalnya. Hard mod kan. Jadi dia skinhead gitu. Nah, di Indonesia masuk tuh skinhead dan punya Bible ya, karya George Marshall itu Spirit of 69. Oke. Nah, anak-anak skinhead ini kan baca kan sejarahnya mereka kan, asal usul mereka lah. Di situ di buku itu ditulis ada mods gitu kan, diceritain lah asal usul skinhead dari mods. Nah kan anak-anak kan jadi penasaran kan apa nih mods ya gitu kan. Yeah. Nah jadi akhirnya tahu kan, lalu adalah yang jadi mods gitu. Karena tahu tadi tuh, akhirnya kan semakin merebaknya internet, mudah informasi, di negara lain ada mods, ya udah di Indonesia juga jadi muncul tuh yang tadinya anak punk jadi mods, yang tadinya skinhead jadi mods gitu. Balik lagi berarti ya dari skinhead ke Nah, mods gitu kalau ya. di Indonesia kebalikannya, skinhead duluan yang lahir, baru ada mods gitu. Nah gitu. Lalu berkembang lah sampai saat ini. Oke, kalau basis terbesar nih kira-kira di Indonesia di mana sih anak-anak mods? 2 kota ya terbesar Dua kota. itu. Bisa dibilang sama aja sih 2 kota ini besarnya, Jakarta dan Bandung. Jakarta dan Ya, Bandung. Dulu mungkin skupnya kecil ya, Jakarta Bandung hanya beberapa gelintir orang. Ya. Kemudian berkembang juga Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya mungkin ya. Nah itu bisa berkembang pesatnya itu sebenarnya pengaruh dari acara Mayday, Mods Mayday. Oke, Jadi, tahunan ya? Ya, karena tahunan itu akhirnya diketahui masyarakat, anak muda jadi penasaran. Akhirnya jadi pada pengen tahu kan, jadi mengikuti, yaitu event Mods Mayday ini yang berpengaruh menjadi subkultur ini dikenal luas ya di Indonesia ya. Oke. Biasanya kalau mods Mayday ngapain aja sih kalian tuh? Kalau Mods Mayday biasanya ritualnya ya, skuter reading ya man ya. Terus man-man juga mengisi musik, biasanya DJ gitu. Oke. Jadi tersampaikan gitu musik-musik yang didengarkan mod tahun 60-an. Man-man sebagai DJ punya kolektor, punya koleksi ya. Ya, punya koleksi musik-musik tahun 60-an. Nah, man-man main tuh di pas di acara Mayday, Mods Mayday itu. Jadi menyampaikan nih, ini musik yang didengerin mod tahun 60-an gitu kan. Jadi menyampaikan ke awam gitu, oh gini gitu kan. Lalu juga ada fashion show biasanya, terus juga ada nanti suka ada best dress, best scooter ya biasanya di acara Mods Mayday itu. Ada apa lagi man biasanya? Ya musik sih intinya mah. Ya. Dari musiknya ada, terus kalau misalnya dari fashionnya mungkin ya itu tadi best dress, terus ya fashion show kayak gitu. Terus kalau dari skuter ya pasti pada saat itu tuh Ajang. ajang untuk Kontes itu. ngeluarin motor pagila-gila beneran. Pak Edan gitu, jadi yang Gilo-gilo. spionnya ada merak gitu,
udah sampai kayak merak, terus lampu sebanyak mungkin gitu. Ya jadi emang untuk tampil aja ya, untuk tampil kayak lebarannya anak mods aja gitu. Awal ada ritual Mods May Day itu di Indonesia kira-kira terakhir tahun berapa nih? Awal mulanya Ya, ada awal acara mulanya. Mods May Day. Ya. Awal mulanya berawal dari Warriors Jakarta. Warriors Jakarta. Ya, jadi event Mods May Day pertama di Indonesia adalah Jakarta Mods May Day. Tahun berapa Yang tuh? digelar tahun 2008. 2008. Itu event Mods May Day pertama ya yang ada di Indonesia ya. Itu tahun 2008, penyelenggaranya Warriors, berlangsung saat itu di Duren 3 di sebuah distro Cross ya. Di situ band Mod Mangen, Innocenti, band Ska, Es Coret, dan diikuti oleh beberapa orang aja yang satu fashion yang sama gitu, yang belum banyak waktu itu Oke. gitu kan. Nah itu awal mulanya dari itu. Dari situ ya sekarang. Namun acara Mods pertama yang ada di Indonesia itu berlangsung pada 27 Maret tahun 2008. Acara Mods ya yang Ya. memakai nama Mods itu Bandung Mods Weekender. Oke. Jadi sebelum ada acara Jakarta Mods May Day di bulan Mei, di Bandung bulan Maret ada acara Jakarta Bandung Mods Weekender. Night. Jadi untuk acara Mods pertama yang memakai nama Mods itu Bandung Mods Weekender. Jakarta Terus, Mods Weekender. Kalau Mods- Enggak, Bandung Mods Oh. Weekender itu acara pertama yang memakai nama Mods. Kalau acara Mods May Day pertama itu Jakarta Mods May Day tahun 2008. Beda sedikit. Oke. Dari Maret ke Mei ya. Ya. Cuman beda 2 minggu berarti ya. Beda 2 hari. Jadi acara Mods pertama itu Bandung Mods Mods Weekender. Weekender. Tapi acara Mods May Day pertama Jakarta Mods May Day. Jakarta Mods May Day. Ya. Oke. Nah, sekarang yang menarik nih, Mas Hendrawan ini bikin apa ya? Ya. Buku nih. Mods Indonesia, musik, fashion, Dan skuter. Skuter. Oke. Bisa diceritakan nggak apa aja sih ini isinya? Ya jadi di buku ini saya merangkum awal mula Mods masuk ke Indonesia, terus sebagai pijakannya sejarah Mods, lahirnya di Inggris seperti apa, lalu berkembang di Indonesia sampai saat ini kayak gimana gitu perkembangannya, lalu ada apa aja, lalu apa saja yang dilakukan oleh anak-anak Mods. Saya tulis di sini seperti itu gitu. Terus ini ya. Di buku ini yang ya rilis hari ini, launching hari ini di Jadi Indonesia Mods rangkuman May Day. dari awal Ya, sejarahnya. mengenal Mods gitu Ya. kan, sejarah Mods dari luar negeri juga, sebagai dari pijakan. pijakannya dirangkum dalam buku ini. Lalu perkembangannya di Indonesia seperti Perkembangan apa, Indonesia, oke. awal mula masuknya, lalu penganutnya di Indonesia seperti apa, karakteristik Modsnya, lalu ada apa aja lah tentang anak-anak Mods di Indonesia. Ya di buku ini dijelasin gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih, kita syuting di Hotel Puspasari Subang ya. Enak nih. Sari tempatnya. Atar. Sariater. Banyak tanaman hias man. Tempatnya enak, asli. Tapi jangan. Motek. Motek bentar. Tempatnya enak, hotelnya juga murah ya. Yo, Berapa tuh semalam? Ada lah ya. Adalah. Pokoknya murah, enak. Yo, ay. Ada breakfast nggak? Oh ya ada. Breakfast ada. Dianterin pagi-pagi. Dianterin pagi-pagi. Terus ada yang nganterin malam-malam ada. Yang pakai handuk. Bukan, itu namanya dinner. Dinner ya. Oke, balik lagi ke buku Mods Indonesia, Musik, Fashion, dan Skuter karya dari Hendrawan Kak Wijaya. Kaknya apa? Kosim Wijaya. Kosim Wijaya. Nah, baru Kosim tahu. itu tuh. ayah saya. Oh, gitu ya. Iya. Berarti Ya kan biasanya kalau di buku itu saya baca pengantar hubungan internasional Oke. Samuel P. Huntington ya kan. Ini yang nulis buku Mods Indonesia Hendrawan Kak Wijaya gitu. Aja tuh sebenarnya nama tengah itu selalu ya gue pengen ngikutin gitu. George W. Bush Oke. gitu aja sih sebenarnya. biar kece ya. Iya, biar kece gitu kan. Ini garap buku ini berapa lama nih dari ngumpulin data sampai rilis tanggal 27 Mei 2023 Iya. ya? Jadi saat pandemi itu nelpon teman-teman, wawancaranya lewat handphone, lewat WhatsApp, wawancara teman-teman Surabaya, Malang, gitu, Jakarta, karena saya di Sukabumi waktu itu, pas COVID itu. Anak-anak Bandung, Man juga termasuk narasumber yang ada di buku, Oke. lewat WA, Man ceritain dong, nanya-nanya gitu, dikumpulin, WA-nya dikumpulin di note, belum dibikin tuh. Ya.
selama dari 2001 itu. Nah, di saat itu berhenti saya main tanaman hias. Saya ke Jakarta lagi bulan Februari kemarin tahun ini. Saya kumpulin lagi tuh data lama. Oke. Saya ada beberapa lagi tambahan, wawancara lagi anak-anak yang lain yang perlu ditambahkan. Ngumpulin foto-foto. Ya, ngumpulin foto-foto, yaitu dari penulisan diolah ya sekitar 2 bulan ya. 2 bulan. Selesai. Jadi karena saya ingin launching di acara Indonesia Motor dan ini mepet sebenarnya. Oke. Serba mepet dan akhirnya alhamdulillah ya selesai juga gitu. Jadi juga launching di bulan ini gitu. Kalau nggak ada pengen mungkin akan santai nggak akan kelar gitu. Karena ada motivasi aja, wah harus launching nih di Indonesia Motor akhirnya kelar dan alhamdulillah cukup lah datanya gitu. Kendala terbesar nih dalam nulis buku ini mungkin kan ada beberapa kesulitan juga ya. Sebenarnya kendala ini menjadi kemudahan ya. Karena apa? Kendalanya nggak bisa ketemu, nggak langsung kayak gini kan ngobrol langsung ketemu. Itu kan jadi kendala saya nggak bisa ketemu karena COVID kan. Harus di rumah kan. Tapi itu jadi kemudahan buat saya kan WA, WhatsApp gitu. Betul, enak. betul. Jadi nggak ngongkos ya pergi ya. iya betul. Dan lalu juga udah enak. Kalau kita WA-an udah ada transkrip kata-katanya mereka itu seperti apa gitu. Enak gitu kan. Kalau kita ngobrol kan rekam itu transkripnya nanti ada capek lagi transkrip. Kalau WA-an kan udah gitu tinggal copy paste. Iya, gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya kesusahan jadi kemudahan juga gitu akhirnya. Terus saya pengen tahu juga nih yang terlibat siapa aja sih yang bikin buku Mods Indonesia nih? Jadi saya sebagai penulis itu yang saya masukin ke dalam buku itu adalah dari narasumber-narasumber yang kompeten, maksudnya yang emang menjalani subkultur mods. Lalu ketika dalam perilisan ini saya berterima kasih banget kepada Beat Boys ya dan Lee Cooper yang mensupport buku ini untuk terbit gitu kan. Dan ini kan di acara Beat Boys juga nih launching Indonesia Mods May Day, disupport sama mereka. Artinya mereka terlibat lah dalam pembuatan buku ini, makanya saya berterima kasih banget kepada Beat Boys ya. Atur nuhun pisan ya, kanupis gitu. Iya. Oh iya lupa. Kenapa sih pengen bikin buku tentang mods sih? Ya. Awalnya gimana sih? Ya. Karena selain sebagai portofolio saya sebagai seorang jurnalis, karya ini itu saya ingin dedikasikan kepada para pegiat subkultur mod di Indonesia yang selama ini belum ada literatur yang membahas perkembangan dan sejarah mods di Indonesia gitu. Nah, atas ketertarikan itu, atas dasar itu saya pengen bikin buku tentang mods gitu. Karena sebelum-sebelumnya belum ada gitu yang membukukan. Kalau untuk tugas akhir dan skripsi udah banyak ya. Mungkin nyaman ya. Udah banyak ya. Cuman untuk diterbitkan secara massal belum ada ya sebelumnya gitu. Nah, karena kebetulan sebelum penulisan buku ini itu sudah ada tulisan saya untuk media Spanyol, subculture Spanyol, media subculture lah ya, ada punk, ada skinhead, ada mod di situ. Saya diminta untuk menulis saat itu di situ, menceritakan mods Indonesia. Nah, saya menulis tuh mod Jakarta waktu itu. Saya kirim ke sana bahasa Indonesia. Udah jadi bahasa Spanyol sekarang itu tulisannya di sana. Nah, setelah saya dikirimin linknya, naik itu artikel, saya jadi kepikiran, saya pengennya kalau bikin buku dikembangin lagi, berelaborasi lagi lebih jauh, kayaknya bagus nih bikin buku gitu. Nah, itulah awal mulanya sih. Kalau dari Mas Manman tuh ada kepikiran bikin buku nggak? Jadi sebenarnya dari beberapa temen tuh di Jakarta Bandung udah pernah sempat kepikiran ya. Kayak di Jakarta tuh panas sih. Doli dari skripsinya tadinya mau dibikin juga jadi buku ya, tapi ya karena kesibukan. Terus di Bandung juga tadinya mau nulis, cuman ya lagi-lagi apa ya, kalah sama niat kuat kadaik. Kalah sama kehidupannya. Asli. Iya. Tanggapan Mas Manman sendiri terhadap Mas Hendra gimana sih, Mas Hendrawan? Mengenai buku ini nih. Jadi KW ya, dia tuh nggak cuman
sebagai penulis doang, Oke. karena dia juga ada di dalam si culture ini. Jadi dia tahu seluk-beluk terus kekurangan, kelebihan. Karena gini ya, kalau misalnya kelebihan teh pasti bakal diterima aja gitu. Tapi kekurangannya kan harus tahu juga gitu. Nah, KW teh nggak sedikit pun mengurang atau menambahkan. Jadi emang bener-bener netral dalam penulisan ini gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang apalagi yang paling utama tuh orang Indonesia itu malas baca ya. Ini di buku ini KW tuh bikin sesuatu yang menarik karena banyak foto-foto yang bisa lu lihat dari ujung Inggris sampai Indonesia yang bagian Sampai manapun. ujung Berung. Ya, sampai ujung Berung. Ujung Kulon. Itu ada gitu. Jadi ya sangat rugi kalau misalnya kalian nggak nyimpen buku ini sih, kalau menurut Ogut. Nah, betul. Kalian harus punya buku ini ya. Setelah ini tayang, nanti Sonoprung tayang, kalian harus beli buku ini. Dijamin seru, bro. Asli, bener kan? Yo, Bener. iya. Kemasannya juga bagus ya. Colorful ya. Full color juga ya. Full color juga. Dalamnya tuh. Enak kertasnya. Jadi nggak sembarang orang nyobek bisa dibikin bungkus gorengan. Enggak. Ini. Sayang banget gitu kan. Nah, ini siapa nih Richard Evans nih? Oh iya, dia teman saya. Temannya. Kenal di Facebook. Oke. Dan dia kebetulan juga tinggal di Bali ya. Oh iya. Tinggal di Bali. Saya juga pernah ketemu di Bali waktu itu di Sanur, ngobrol tentang mods gitu. Dan dia mods di Inggrisnya dulu itu. Dulu. Ya, makanya ada foto-fotonya dia waktu muda tuh mods karena itu dia. Yang ini ya? Yang mana? Dia waktu muda itu. Yang ini, bro. Nah, Richard Evans ini pas saya ngobrol dia mau membuat siapa, kata Paul Weller nih, sambutan bukan? ya. Ya, itu dia di sini membuat bikin kata sambutan di situ. Oke, iya. Ya, Richard Evans itu. Dia orang Inggris ya. Dia menceritakan bagaimana dia jadi mods, bagaimana kehidupan mods di eranya dia tahun 80-an. Ya, dia menceritakan tuh di buku ini. Dia bikin sambutan juga ya buat Richard iya. Evans di sini ya. Berarti berkesan banget ya berarti ya. Dari Mas Hendrawan ngumpulin Ya, data sampai ada apa ya relasi ke Inggris juga ya, negeri asalnya kemunculan si mods itu sendiri. Nah, mungkin dia juga menjelasin sejarah mod seperti apa, kata dia begini-begini, kayak gitu. Sampai sekarang masih berkomunikasi? Masih. Masih ya? Dia nanti mau ke Afrika, katanya pengen dulu bukunya nih, ya udah. Dia belum dapat yang ini? Belum dapat. Dia Belum lagi dapat. di Bali, sebulan kemudian dia nanti akan ke Afrika. Oke. Kerja dia di perminyakan ya. Kalau ini covernya siapa nih? Wow, itu mods paling ganteng se-Indonesia, itu Stefanus ya. Stefanus dengan GS-nya. GS Augsburg, Jerman. Luar biasa. Ada nanti di event, dia datang. Oh, hari ini ya? Ya, hari ini. Oke. Nah, selama jadi apa ya, penganut subkultur mod sendiri, yang paling berkesan tuh ngapain sih kalian gitu? Agenda Ya. apa gitu? Kalau saya kan sebenarnya penyuka subculture ya, mau mods, skinhead gitu kan, sampai ke boot boys, apa aja rockabilly gitu. Saya suka ya. Jadi saya itu sinester lah ya, subculture enthusiast. Jadi apa ya, berkesan lah main dengan anak-anak subculture gitu. Ya. Berkesan lah, dalam berkesan itu jadi punya banyak teman ya. Jadi kenal man-man gitu kan. Ya karena subculture ya kan. Tadinya nggak kenal jadi kenal gitu kan. Karena kita sama-sama suka hal tersebut gitu. Oke. Itu nggak, Man? Yoi. Kesannya Maman gimana dong kalau Man-man? Ya itu sih, kalau di subculture itu mungkin jadi keluarga kedua ya. Keluarga kedua. Jadi keluarga kedua saat lu mungkin nggak bisa ngelampiasin di rumah, mungkin sama teman-teman lain bisa
menyampaikan sesuatu gitu. Jadi ya kalau gue sih bilang subculture ini ya keluarga kedua dari Ogut gitu. Keluarga kedua sekaligus pelarian juga ya. Kalau di rumah nggak bebas, di luar bebas. Bu. Aman. Aman. Oke. Ada yang saya lupa tanyain ini ya tadi. Ini bikin berapa rilisan buku nih? Berapa jilid ya? Untuk cetakan pertama ini 1000 eksemplar ya. 1000 eksemplar. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman jangan khawatir kehabisan. Tapi saya yakin ini cepat habis ya. Hari ini Amin. pasti habis juga ya. Amin. Jadi buat teman-teman yang mau beli buku Mods Indonesia harus gercep bro. Soalnya apa? Request sudah banyak ya yang pesan hari ini ya. Iya. Banyak. Makanya jangan Nggak cuma sampai di kehabisan. Indonesia, karena yang mesen tuh udah sampai Asia, terus Asia juga. Tuh. Inggrisnya juga. Ya, Bahkan yang alhamdulillah Inggrisnya ya. pingin minta ditranslate ya. Iya. Ya nanti mungkin ada ke depannya ya kalau gue ini sukses ya bikin versi bahasa Inggrisnya juga. Versi bahasa Inggris ya. Iya. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol mungkin ya. Bahasa yang- Sunda. Bahasa Sunda, oke. Paro nyolong kalau Spanyolnya. Nih buat teman-teman nih yang mau beli buku ini bisa didapatin di mana nih Mas kira-kira? Bisa didapetin karena ini di arrange ya oleh Beat Boys. Bisa didapetin di Beat Boys, bisa hubungi anak-anak Beat Boys untuk dapetin Kalau buku. ada web atau akun sosial media, Instagram. Facebook, Instagramnya beatboys_id. Beatboys_id. Ya, jadi buat nama teman-teman. Instagramnya. Nama Instagramnya. Bisa DM ke situ. Mau buku ini silahkan DM aja ke Instagram Beatboys_id. _id. Ya. Harga berapa nih kira-kira? Harganya di 230.000 ya. 230.000, murah bro. Full color, wording emboss. Wording terus, emboss. hardcover 139 halaman. 139 halaman. Ya, full color. Full color. Bisa dilihat 25 kali 18 cm ya tuh. ukurannya. Detail banget tuh pokoknya. Iya. Jadi buat teman-teman silakan setelah tayang ini langsung order ya ke beatboys_id. Kalau selain itu ada nggak di contohnya di toko buku gitu atau apa? Nggak ada atau di Untuk distro mungkin Rilisan pertama ini penjualan itu tunggal Beat Boys. tunggal di Beatboys aja berarti enak ya. kan kalau tunggal itu nggak ribet ya kan. Udah jadi terfokus gitu di Konsinyasi berapa tuh? apanya. Nitip konsinyasi Ya, berapa? Ay. Ya pokoknya segera didapatin aja ya di MMD ya. Oke. Di MMD. Kalau inspirasi kemasan nih dapat dari mana nih? Oh iya, karena sebelumnya juga punya Yang buku-buku desain juga, luar ya. ah. Ya saya mau cerita. Oke. Ini yang desain anak Bandung juga untuk cover ya. Teman lama namanya Ega G Prayoga ya. Oke. Dia yang membuat cover depannya. Nah ininya itu Mondrian ya belakangnya. Mondrian. Dan ini saya terinspirasi karena saya pernah membuat greenhouse yang Mondrian. Akhirnya ya udahlah ditutup oleh motif Mondrian gitu. Oke. Belakangnya itu. Iya, jadi dari belakang bisa dilihat dari sini nih. Nah, dari yang ini. Ini kan begini. Nih, jadi greenhouse di Sukabumi itu, Ya. di rumah KW Mondrian. itu Mondrian. Lalu pas nutup begitu Pas nutup. gitu. Ya, iya, itu Mondriannya. Yang desain anak Bandung ya. Nah, namanya Ega G Prayoga. Terus dia senang sekali gitu dapat dipercaya gitu untuk membuat covernya gitu. Ya udah saya kirimin foto Stefanus, udah diolah tuh. Kayak gitu. Kalau konten sendiri sih referensinya dari mana aja nih? Isi ya. Ya di sini Banyak banyak, ya? ya dari buku-buku, dari website internet ya, ini ya. Oh iya semuanya iya ya, iya iya. Referensinya. Terus Terus juga kebanyakan sih dari wawancara ya. wawancara ya. Kalau informasi dari internet itu kebanyakan di pijakan sejarah mod aja di Inggris ya. Ya. Kalau untuk ininya ya di Indonesia itu kebanyakan ya wawancara, bertanya kepada pelaku-pelaku mods yang ada di Indonesia gitu. Oke oke. Band-bandnya ya, DJ-DJ-nya, banyak hal. Banyak hal juga ya.
Nah sekarang kan Mas Hendrawan bikin buku nih, mungkin kedepannya ada rencana untuk difilmkan nggak, divisualisasikan nggak nih kira-kira nih? Ya kalau saya sih nggak ada rencana ya, cuman kalau itu kan akhirnya kan respon Oke. orang, respon orang yang ada di bidang film ya Man ya. Ya, Kalau ya. tertarik ya saya sih sangat senang banget gitu kalau difilmin. Ya. Difilmin ya. Iya. Terlepas mau Sangat siapapun yang garap ya itu ya. Iya gitu kan, saya menyambut itu gitu, akan berkolaborasi ya gitu, senang banget lah. Karena kan kemajuan skena juga sebenarnya nggak melulu harus dari teman-teman di dalam skena doang gitu. Betul. Iya. Karena ya terbukti dengan skena-skena lain bisa besar dari media-media luar juga gitu. Oke. Oke, ini luar biasa ya, dari banyak orang yang terlibat juga untuk rilisnya buku Mods Indonesia Musik Fashion Scooter. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu sejarah tentang mods di Indonesia, kalian harus beli buku ini. Harganya 230.000 ya. Ya. Murah, Bro. Walaupun mahal tapi anjing ya. Worth it ya. Worth it, sangat worth it sekali. Pengetahuan kalian dapat. Terus memorable juga, bisa dikoleksi juga ya maksudnya. Ya. Bisa dikoleksi di rumah buat teman-teman yang into di subkultur mods, mungkin wajib punya buku ini ya. Yep. Ada yang mau disampaikan nggak tentang buku ini? Ya, kalau buku ini ya kalau mau tahu mungkin sejarah dan perkembangan mods di Indonesia ya ada di buku ini ya. Oke. Ringkasan-ringkasannya, rangkuman-rangkuman kegiatan-kegiatan anak mods ya. Oke. Acara-acaranya gitu kan. Selain acara Mods May Day gitu. Ada Nah. juga di buku ini. Jadi pengen tahu nih kegiatan teman-teman dari mods itu selain acara besar, event besar ya kayak Mods May Day atau Mods Weekender, itu kalian tuh ngapain aja sih? Nah kebenaran kalau gue sih berada di payung Bandung Soul Club. Jadi Ogut selalu bikin event yang proper dengan teman-teman yang suka musik-musik yang sangat klop lah sama si mods ini. Oke. Jadi dari Northern Soul-nya, dari Soul-nya Detroit atau Philly Soul, terus Jamaican Sound itu selalu ada di event-event Ogut. Nah rencananya besok Ogut juga bikin bareng sama TNT, Tunes and Treasure itu bikin di salah satu tempat. Nah nanti beberapa minggu lagi ada dari teman-teman Bandung Reggae Boys bikin juga, yaitu jadi nggak serta-merta untuk event besar doang. Jadi teman-teman lain tuh juga dari bermacam bendera pasti mereka bikin gitu. Oke. Ya. Mas Marman kan dari Mods Bandung ya, chapter Bandung. Kalau kalau nongkrong nih di mana nih kira-kira biasanya? Kalau nongkrong Ogut mah di mana aja. Di mana aja ya? Di mana-mana hati senang. Iya, di Oh. mana-mana hati senang. Biasanya kan kalau ini malam minggu nongkrong di Anu misalnya gitu kan. Nah, kayak gitu kan. Apakah ada tempat nongkrong tersendiri atau tempat spesial misalnya? Enggak sih, tapi kalau misalnya mau nyari Ogut mah di warung kopi aja. Warung kopi ya. Warung kopi. Warung kopi mana kalau boleh tahu? Di BIP Man. Itu dulu ya, tolongan dulu ya. Iya. Badak Singa masih ada nggak? Badak Singa masih ada Oh, sih. iya. Badak Singa ada, PI sekarang udah hidup lagi ya. Iya, badak singa ada, cuman dia teh nggak teguh pendirian. Kadang badak, kadang singa. Nih Mas Hendrawan sendiri kalau nongkrong suka di mana nih kira-kira buat teman-teman yang pengen, mungkin dari teman-teman Sound Oprung yang nonton Sound Oprung nanti, oh saya pengen ketemu sama penulis buku Mods Indonesia, bisa ketemu di mana atau punya akun Instagram apa gitu kan, atau nomor handphone barangkali? Iya sebenarnya ada di buku ini ya. Kontak saya ya di Instagram ya Hendrawan_K_Wijaya. Nah terus kalau saya sih karena apa ya sudah ya kesibukan aja ya, Oke. jarang nongkrong.
Saya mengelola merawat tanaman hias tadi. Selain saya kerja di media. Di media, Udah, oke. itu. Kalau Media. ada acara sih saya suka datang gitu. Kalau ada acara datang gitu aja. Mungkin ketemu di acara bisa. Gitu. Oke. Nah saya mau tanya kalau event yang khusus untuk anak-anak mod sendiri itu bergulir berapa lama sekali nih? Nih Man yang sering ada ini nih. Sering adain ya? Iya, jadi kadang sebulan sekali bisa ya gimana waktu aja sebenarnya. Iya. Gimana waktu paham, ya? paham. Gimana ada waktu Gimana ya? ada waktu. Kalau nggak ada waktu nggak terrealisasi juga ya, susah terrealisasi. Karena ya di Bandung juga kan sebenarnya tempat kadang suka nggak menerima apa nih sumbangan DJ-DJ. dalam bentuk DJ doa ya. tapi DJ-DJ-nya bukan disco gitu. Kadang suka ada Oke. yang kayak gitu juga. Ya kita mah harus bikin deck atau proposal yang benar aja untuk biar mereka paham gitu. Oke. Biar kasih paham mereka dulu aja. Ada lagi Mas Hendrawan yang mau disampaikan mungkin buat kawan-kawan dari Sana Oprung? Ya, saya terima kasih ya dapat apresiasi dari berbagai scene ya. Termasuk Prung ini antusias ya menyambut adanya buku mods karya saya ini gitu. Thank you banget ya teman-teman ya yang ada di sini nih. Kru videografernya dan juga ini juga nih. Wah, juga thank you banget ya, Pak. Sama-sama. Sukses di bidangnya. Wah kan Oke. skinhead gitu kan ya. Kita masih Kata siapa? skinhead. Cikinet. Cekinan. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Manman mungkin buat teman-teman Sana Oprung gimana? Kalau Ogut mah cuma nyampein ya buat kalian yang mau belajar lebih dalam ya pasti beli ini. Terus kalau kalian yang berada di dalam skena apapun ya kalian selalu solid aja dengan teman-teman untuk bikin event biar umurnya panjang gitu si skena ini gitu. Oke. Umur panjang, napas pondok ya. Iya. Napas gawe pondok. Oke, teman-teman, mungkin ya karena waktu juga yang harus maksudnya mengakhiri semua ini, semua ini. Tapi saya ingatkan satu hal bahwa kalian harus punya buku ini, terutama teman-teman yang into di subkulturnya mods. Karena apa? Dengan harga Rp230.000, kalian bisa dapatkan segalanya. Cia. Ya. Halus bro, ya buku asli. Ya. Ya temannya dari segala kekurangan, mohon dimaafkan ya karena ini juga cetakan pertama, kritik dan saran boleh disampaikan kepada penulis karena untuk perbaikan di karya selanjutnya ya. Betul. Ya pasti segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna karena yang sempurna itu milik Allah, milik Tuhan kita ya. Amin. Iya, ya pasti selalu ada kekurangan gitu. Betul. Ya kayak gitu aja sih, A. Kayak gitu aja. Tadi gua sekarang masih cocok aja. Korea mah laki nyebut A mah. Oke, sekali lagi buat teman-teman ini buku Mods Indonesia Musik, Passion dan Skuter karya dari Terima Mas kasih, Hendrawan. terima kasih, Wak. Ya, Kosim terima kasih. Wijaya ya. Iya. Luar biasa. Saya baru lihat kemasannya anjing halus ya. Asli. Terima kasih ya bukunya. Oke, siap. Terima kasih udah datang ke sini Mas Siap. Marman juga. Semoga Mungkin kita nextnya, dipertemukan kembali ya. Amin, amin. Wayep yang bikin buku skinhead Bandung. Bandung. Nah, nanti suruh itu aja rekan yang bikin. Oke, terima kasih buat Mas Hendrawan, buat Mas Manman juga yang telah hadir di Sana Oprung. Dan terima kasih juga buat Hotel Puspasari ya yang telah memberikan waktu dan tempat buat tim kita untuk melakukan syuting hari ini. Dan selamat juga buat Mas Hendrawan atas rilisnya buku Mods Indonesia ya. Semoga bukunya laris Amin. di pasaran habis ya. Amin. Semoga akhirul kalam akhirul kalam. Akhir kalam. Oke, kalau begitu saya tutup ya. Saya Yep. Hendrawan, KW. Saya Uki Manman. Kalau ada salah-salah kata
kalian aja yang salah dengar. Ciao.